selamat datang di Tangerang Talk. Kembali lagi kita di sini. Gimana sobat Tangerang, baik ya? Pasti kabarnya. Nah, sebentar lagi kan kita akan merayakan Idul Adha di tengah wabah penyakit PMK nih. Terus kita akan bertanya dong, gimana nih syarat hewan yang cocok untuk saat kita ibadah nanti gitu kan? Kriteria apa sih yang pas? Nah, saat ini Tangerang Talk kedatangan 2 bintang tamu spesial, yaitu Kiai Haji Ahmad Hasanuddin selaku anggota Komisi Fatwa MUI Kota Tangerang dan Dr. Hewan Ibnu Arifianto selaku Kabid Pertanian. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Kabid. Ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini kayaknya agak-agak sibuk ya menjelang Idul Adha. Ya lumayan. Betul ya. Nah, kan Idul Adha kan akan kita rayakan di tanggal 10 ya, Pak Kiai, betul ya? Sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih Pak Kiai terkait keutamaan ibadah Idul Adha ini? Karena kan 10 hari menjelang Idul Adha kan banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita lakukan gitu. Ya, terima kasih Mbak. Memang kalau kita berbicara tentang Hari Raya Idul Adha yang ada di bulan haji ini, dalam konsep pandangan agama, bulan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi bulan haji ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, gitu ya, salah satu dari bulan yang mulia. Nah, di antara keistimewaan dan kemuliaan bulan haji ini, di dalamnya ada yang disebut dengan Al-Ayyam Al-Ma'lumat, hari-hari yang diketahui. Nah, hari-hari yang diketahui itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Subhanallah, memasuki 10 Zulhijjahnya, nah ini atau tanggal 10-nya itu adalah hari raya Idul Adha bagi kita umat Islam kan gitu ya. Apa keutamaan-keutamaannya? Ya banyak sekali sebetulnya hikmah dan keutamaan melaksanakan ibadah kurban ini. Di antaranya yang saya sebutkan 3 sajalah gitu ya. Yang pertama, ini adalah amal yang terbaik. Tadi dijelaskan seperti itu. Sampai dikatakan dalam hadis itu, sebelum darah itu jatuh ke bumi, dia sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam derajat tertinggi. Nah, itu satu keistimewaannya. Yang kedua, bahwa keutamaan ibadah kurban ini adalah sebagai penghapus dosa, sebagai ampunan dosa bagi orang yang berkurban. Nah, dalam sebuah hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi SAW, beliau bicara sama putrinya Fatimah. Kata Nabi, "Kumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laka ma salaf." Ayo, lihat, saksikan hewan kurban kamu yang akan dipotong. Pertama darah yang akan menetes, engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, makanya kalau misalnya kita berkurban itu dipanggil namanya ya untuk menyaksikan. Untuk menyaksikan. Nah, itu memang perintah Nabi sendiri kepada putrinya. Dan yang ketiga, ada dalam sebuah hadis, kata Nabi, istafrohu duhayakum fa innaha matoyakum alas sirat gitu ya. Jadi bahwa bagusi hewan-hewan kurban kamu ini. Kenapa? Karena dia bisa akan menjadi kendaraan bagimu untuk melewati sirat. Nah, itu adalah diantaranya keutamaan berkorban yang memang amal yang paling utama dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Itu Mbak. Nah, tadi kan kita sudah mendengar 3 poin tadi ya Pak Ustadz ya. Terus untuk kriteria hewan yang tadi, poin terakhir adalah harus yang baik, harus yang bagus gitu kan ya, karena kita kan untuk beribadah gitu tujuannya. Nah, kriteria apa sih Pak Kiai yang harus dipenuhi oleh kita calon pengurban gitu? Keterkaitan dengan bagaimana kriteria hewan kurban yang bisa disah atau dianggap sah untuk dijadikan hewan kurban itu, memang ada 3 kriteria yang harus terpenuhi, dan 3 kriteria ini saling terkait, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Yang pertama, keterkaitan dengan hewan kurban ini adalah kriteria umur atau usia dari hewan itu sendiri, itu sendiri. Jadi ini juga harus diperhatikan nih, usianya udah berapa nih gitu ya. Nah, kemudian ada kriteria peruntukan, artinya ya korban tetap nih, kalau sudah kambingnya usianya iya cukup. Kemudian untuk berapa orang sih? Nah, ini juga menjadi sebuah persyaratan dalam sahnya
berkorban. 1 ekor kambing itu untuk 1 orang gitu kan, untuk korban 1 orang. Nggak bisa 1 ekor kambing korbannya buat keroyokan banyak kan, tidak. Misalnya tanggal TV gitu, Pak Ustadz, patungannya beli kambing bareng-bareng gimana itu, Pak? Jadi ya nggak apa-apa kalau patungan nanti, oh ini serahkan buat Mbak Dipa yang korbannya nanti atas nama 1, berarti nggak apa-apa gitu ya. Mereka dapat pahala sodakohnya, ini dapat pahala korban. Tapi kalau ini korbannya keroyokan, 1 ekor kambing tidak. Jadi 1 ekor kambing itu memang untuk 1 orang. Kemudian saja. kalau sapi atau kerbau, onta itu boleh untuk 7 orang. Nah ini adalah peruntukannya. Nah kemudian yang ketiga baru kriteria kondisi fisik. Nah kriteria kondisi fisik dari hewan yang ingin kita jadikan sebagai hewan kurban gitu ya. Nah ada syarat yang harus terpenuhi. Apa? Itu disyaratkan dalam berkurban agar hewan kurban tersebut selamat dari cacat, dari aib atau dari penyakit yang dapat mengurangi dagingnya gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan. Nah kalau kita lihat itu ada 4 yang dijelaskan oleh Rasul dalam hadisnya tentang kriteria fisik hewan yang tidak boleh untuk dijadikan kurban, tidak cukup. Yang pertama hewan yang buta sebelah matanya, yang parah butanya ini nggak boleh kita pakai gitu ya untuk berkorban. Kemudian hewan yang pincang, yang parah pincangnya itu juga tidak boleh, tidak sah untuk kita gunakan berkurban. Kemudian hewan yang sakit parah, sakit tapi sakitnya parah itu juga tidak sah untuk digunakan berkurban. Dan hewan yang kurus gitu ya, ini juga tidak boleh atau tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Nah ini adalah kriteria-kriteria hewan yang memang harus terpenuhi dalam pelaksanaan berkurban, dan 3 kriteria itu menjadi satu kesatuan gitu yang tidak bisa gitu Mbak. Agar ibadah kita sempurna Nah, ya, betul. jangan asal main gede murah gitu kan, ternyata penyakit atau tidak sesuai dengan kriteria tadi. Nah ngomongin soal PMK nih Dokter Ibnu, tadi kan ada 3 kriteria yang memang harus dipenuhi yang jadi satu kesatuan. Nah terkait wabah PMK ada kriteria lagi nggak Dokter untuk hewan yang nanti akan dikurbankan? Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi untuk hewan-hewan kurban yang kebetulan terpapar PMK, ya, sesuai dengan fatwa MUI juga nanti dijelaskan oleh Pak Kiai, memang dari segi penyakit, alhamdulillah PMK ini tidak menular kepada manusia. Iya, betul. Itu yang terpenting ya. Jadi memang masih layak untuk dikonsumsi dan aman terhadap manusia. Kemudian yang kedua, nah jika teman-teman para panitia DKM memotong hewan kurban dan ternyata ada atau masih ada hewan yang bergejala PMK, itu lebih baik diakhirkan pemotongannya. Oh, jadi urutannya paling belakang? Paling belakang. Misalkan ada 10 ekor di lokasi DKM menerima hewan kurban, itu ada 2 atau 1 ekor itu diakhirkan. Nah, biar gampang nanti pengawasannya di lapangan. Dan kalau memang ada, laporkan segera ke kami, nanti kami bantu untuk memantaunya. Kemudian umumnya yang kami lihat dari di lapangan bahwa hewan-hewan ternak yang terkena PMK umumnya 14 hari atau 10 hari sudah sembuh. Nah, mungkin saja masih ada mungkin luka di daerah bibir mulut sapinya atau mungkin luka di daerah kakinya itu dan tidak pincang. Dan tadi sudah ada persyaratan sepanjang itu masih sehat mau makan itu nggak masalah. Gitu. Nanti kan untuk dagingnya sendiri nih Pak Kabid, itu dipisahkan nggak? Oh ini hewan yang memang bersih, bebas dari PMK. Ini hewan yang dagingnya terkena PMK gitu. Ya, untuk pada saat pemotongan kurban memang agak sulit ya namanya di masyarakat ya. Wah ini dibagi-bagi, mana tempatnya sempit, Iya, betul. Jadi intinya gini, terkait dengan PMK ini insya Allah aman ya, insya Allah aman dikonsumsi. Yang jelas nanti kalau untuk daging atau hewan kurban yang masih bergejala PMK itu diakhirkan saja belakangan gitu. Nah nanti kalau seandainya tercampur itu pun tidak masalah karena memang dagingnya aman untuk dikonsumsi. Yang jelas dari panitia harus menyiapkan fasilitas yang lengkap ya terkait di lokasi pemotongan hewan kurban gitu aja. Nah saat pemotongan hewan kurban nih, yang pemotongnya itu harus mengenakan APD kah? Kalau kemarin kan waktu COVID kan pakai ya dok ya terkait APD gitu. Nah kalau untuk PMK sendiri, untuk kita sebagai manusia yang menjadi panitia lah gitu, itu ada khusus juga nggak? Treatment khusus gitu? Ya terkait dengan penyakit PMK ini,
karena ini menular antar hewan, bukan menular pada manusia, teman-teman DKM ya artinya sesuai dengan kesiapan dan peralatan yang ada, tidak perlu pakai APD gitu. Paling cukup lebih ke arah ke protokol kesehatan COVID kali ya. Karena sekarang memang sudah meningkat kembali ya. Silakan teman-teman dari DKM itu karena pasti berkerumun, gunakan prokes yang sesuai dengan situasinya dan nggak perlu pakai APD lengkap kayak astronot gitu, malah ntar masyarakat tambah takut gitu. Iya. Jadi nggak perlu pakai APD lengkap gitu. Nah, Pak Kiai, kan tadi dokter sudah menyebutkan ya kalau untuk treatment khusus bagi hewan yang kena PMK. Kalau misalnya nih, kan sembuhnya itu kan 10 sampai 14 hari, betul ya dok ya? Nah, pas di tanggal 10 Juli itu hari ke-13 yang belum sembuh. Nah, itu gimana tuh Pak Kiai? Apakah hewannya tetap diterima sebagai ibadahnya atau seperti apa? Ya. Jadi gini, keterkaitan dengan pelaksanaan atau panduan pemotongan hewan kurban di tengah adanya wabah PMK ini gitu ya, saat ini MUI Pusat sudah mengeluarkan sebuah panduan tentang bagaimana cara pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Itu nomor 32 tahun 2022, dan kita dari Komisi Fatwa MUI Kota Tangerang merujuk kepada apa yang sudah dipatwakan oleh MUI Pusat keterkaitan dengan ya wabah PMK ini. Nah, di sana ada di dalam poin B gitu ya, pada butir A keterkaitan dengan bagaimana sih berkurban dengan hewan yang terkena PMK. Kalau tadi dari Pak Dokter mengatakan sebetulnya dari sisi daging sih dikonsumsi aman ya dok ya. Nah, cuma artinya berarti di sini tidak lagi pada posisi fungsi kesehatannya terhadap manusia dapat berbahaya, tapi adalah dari bagaimana pandangan agama itu sendiri terhadap hewannya yang digunakan untuk berkurban sah dan tidaknya, seperti tadi kriterianya. Nah, saya bacakan di sini agar lebih jelas, lebih utuh. Fatwa MUI katakan bahwa pada butir A, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya tetap sah untuk dijadikan hewan kurban. Jadi kalau ya sakitnya masih ringan gitu kan, nah ini masih sah gitu ya, seperti boleh lah. Karena memang kalau lihat dari hadis tadi dikatakan juga bahwa sakitnya yang berat gitu ya. Nah, pada butir B, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan atau menyebabkan pincang, tidak bisa berjalan, serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Karena ini kategorinya ya tadi udah mengurangi nilai dari kurban itu sendiri. Sakit parah ini. Nah, sakit parah itu tidak sah itu untuk dengan kurban. Nah, kemudian keterkaitan dengan pertanyaan tadi, nah kini kira-kira kalau pas tanggal nanti pas tanggalnya hari 13 gimana tuh? Ya seperti tadi sebetulnya dokter sini kan ya dok ya, bahwa masa inkubasi ini antara 10 sampai 14 ada yang sembuh. Padahal kurban ini kan juga dibatasi waktunya, nggak bisa semaunya. Jadi waktu kurban itu kan tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13. Ayamu tasrik, hanya 4 hari gitu. Nah, ini bagaimana ini seperti ini. Nah, dari MUI Pusat pun sudah mengantisipasi itu dengan fatwanya. Pada butir C dikatakan, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban tadi dari mulai tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah ternyata udah sembuh nih gitu ya. Entah di tanggal 11-nya sembuhnya, 12-nya mungkin gitu udah sembuh. Maka hewan ini sah untuk dijadikan hewan kurban, termasuk sah gitu ya kalau dia memang sudah sembuh dalam masa tadi waktu. Tapi kalau tidak sembuh gitu ya, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuhnya setelah lewat dari waktu pemotongan hewan kurban, maka ya ketika dipotong itu bukan jadi kurban lagi, tapi dianggap sebagai ya sedekah biasa gitu ya, karena sudah lewat waktu untuk memotong kurbannya, baru sembuh dia dok. Kayak gitu ya. Jadi harus tahu juga timing dari ibadah kurban sendiri. Nah, sebelum kita lanjut pertanyaan yang makin menarik lagi nih terkait Idul Adha dan PMK, di sini ada berita.
Berita minggu ini ada dari KPU Kota Tangerang yang melaunching kembali Kampung Demokrasi. Setelah kemarin launching Kampung Demokrasi di Kecamatan Larangan, KPU Kota Tangerang kembali meluncurkan di Kecamatan Jatiuwung. Dan berbagai kegiatan juga hadir di sana. Tidak hanya peluncuran saja, tetapi KPU Kota Tangerang juga mensosialisasikan akan pentingnya pemilihan di tahun 2024 nanti. Selanjutnya ada dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang menyatakan bahwa angka stunting di Kota Tangerang lebih rendah dari angka stunting nasional. Menurut data dari Dinas Kesehatan bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2021 kemarin, angka stunting di Kota Tangerang mengalami penurunan dari angka 19,1% yaitu di tahun 2018 menjadi 15,3% yaitu pada tahun 2021. Angka ini memang jauh di bawah angka nasional yaitu di angka 24,4%. Namun diharapkan angka ini akan terus menurun sesuai dengan target nasional pada tahun 2024 nanti. Dan yang terakhir namun tidak kalah penting yaitu kegiatan dari Dharma Wanita Persatuan Kota Tangerang yang melakukan sosialisasi terkait waspada grooming ya. DWP mengangkat tema ini karena banyaknya modus pelecehan seksual terhadap anak yang belum diketahui oleh orang tua. Pada acara ini DWP juga menghadirkan narasumber yaitu Kak Seto. Pada momen yang sama, Kak Seto juga menghimbau untuk kepada orang tua untuk tidak ragu lagi nih untuk melakukan edukasi seks terhadap anak, namun dengan cara yang baik dan tepat pastinya. Itu dia 3 berita yang hadir di Kota Tangerang. Buat kalian yang mau tahu info-info lain, jangan lupa untuk buka website tangerangkota.go.id. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan untuk Dr. Ibnu. Oke. Tadi kan dagingnya katanya boleh dimakan nih dok, ya Ya. kan ya. Terus ada nggak bagian-bagian yang memang tidak diperbolehkan gitu? Oke, baik ya. Untuk umumnya ya pada saat teman-teman DKM itu memotong hewan kurban ya, khusus untuk PMK, kalau memang tadi gejalanya ringan, terus tapi masih ada tampak ya lesi bagian mulutnya atau pada kakinya, lebih baik di trimming, disayat saja bagian itu, tidak untuk dikonsumsi ya. Itu yang terpenting. Jangan sampai lukanya sudah besar ya. Terus, tapi secara tadi masuk fatwa MUI poin A, artinya masih boleh sah dipotong untuk hewan kurban, tapi masih ada luka dikit atau lebih baik di trimming, disayat saja untuk tidak dikonsumsi gitu. Okay. Untuk yang lainnya silakan dimasak dengan baik. Ada kriteria nggak dok untuk masaknya, misalnya berapa lama atau berapa Celcius gitu supaya bakteri dan lainnya mati? Saya ainul yakin ya, masyarakat Kota Tangerang itu biasanya masak pasti matang ya. Nggak kayak di luar Iya, digodok, dimasak, di presto gitu. Insya Allah, karena kebiasaan umat Islam di Indonesia, insya Allah aman gitu. Dan umumnya memasak daging itu sampai berjam-jam ya biasa gitu, sampai bahasa kampung medok gitu bumbunya gitu, insya Allah aman gitu. Oke, nah untuk pendistribusiannya sendiri nih, setelah dilakukan penyembelihan, penyayatan dan lainnya, berapa lama waktu pendistribusian kepada masyarakat gitu? Mungkin ketika kalau kelamaan bakterinya makin banyak atau seperti apa gitu dok? Ya, jadi dari panitia harus punya manajemen yang baik ya. Kalau memang ternyata pemotongannya cukup besar, cukup banyak maksudnya, dipakai maraton saja. Jangan sampai itu misalnya 10 ekor atau 20 ekor dipotong sapinya, kemudian ditumpuk yang lama, itu kurang bagus. Jadi sambil maraton, sambil dipotong, kalau daging udah siap segera didistribusikan kepada masyarakat. Jangan ditumpuk gitu. Karena kalau ditumpuk lama-lama kan cepat busuk, artinya udara luar juga mampu mengkontaminasi daging. Jadi silakan diatur oleh teman-teman DKM atau panitia. Kalau memang udah siap artinya udah packing, udah kantong kresek segala macam, segera distribusikan gitu. Jangan menunggu ditumpuk. Nah, memang masih banyak beberapa titik lokasi pemotongan hewan kurban. Pak Haji biasa ditaning ya kayak kita mau nyate gitu misalnya. Diukur, kurang diambil lagi ditimbang-timbang gitu ya.
Itu alam adalah manajemen yang sangat buruk ya. Ah. Jadi panitianya nggak boleh seperti itu lagi. Jadi harus diatur, ditimbang, jadi jelas target perbungkusnya gitu. Karena kalau ditanding itu, kalau ditaruh di meja atau taruh di terpal, Iya. kan lalat pada datang, debu segala macam, itu malah menambah atau merusak daging. Oke. Nah, jadi lebih baik sudah ditetapkan berapa akan diberikan kepada masyarakat. Mau setengah kilo atau seperempat, langsung kantong kresek, dan jangan lupa jangan dicampur dengan jeroan. Jadi jeroan satu kresek terpisah, daging satu kresek terpisah, baru dicampur dalam satu kresek yang berbeda lagi gitu. Oh, jeroan boleh dok dimakan? Jeroan boleh dimakan kalau yang bebas PMK ya. Nah kalau yang tadi terindikasi PMK itu lebih baik lihat kondisinya, kalau emang nggak layak mendingan dibuang atau dikubur gitu aja. Oke, jadi mungkin setelah pemotongan ditimbang, masukin kantong plastik, Iya. jadi kantong plastik gitu. Dipotongnya pun contoh gini, jangan disayat halus-halus. Biasanya kita kan nggak ngeh tuh para pengurus tuh atau panitia dipotong kecil-kecil. Kalau memang target sekilo, potong sekilo. Jadi satu kali sayatan gitu. Jangan sampai udah tahu target 1 kilo dipotong halus gitu. Akhirnya kan tambah jadi rusak dagingnya gitu. Oh gitu, itu mempengaruhi juga ya dok? Iya, karena menambah permukaan potongan daging gitu. Oke. Nah, terkait vaksinasi dok, Oke. ya kan, beberapa daerah sudah melakukan vaksinasi kepada ribuan hewan ternak. Ya. Gimana kalau di Kota Tangerang sendiri dok? Oke, baik untuk kegiatan vaksinasi PMK memang kita masih menunggu dari kuota dari Provinsi Banten. Untuk tahap pertama ini kami tidak mengambil kuota itu, dan nanti kita akan terkoreksi jumlah hewan atau ternak sapi, domba ya pasca Idul Adha. Karena prioritas utamanya adalah untuk ternak bibit ya, ternak bibit, sapi perah yang long termnya atau yang masih lama akan pertumbuhannya gitu. Jadi nanti kita ada gelombang kedua. Harapan kami dari Banten memberikan kuota, dan kita akan laksanakan vaksinasi pasca Idul Adha gitu. Oh, untuk Dan hewan. perlu diingat, PMK ini nggak hanya sapi, kambing, domba, juga babi gitu. Kita cukup banyak ternak babi di daerah Neglasari gitu. Oh, jadi itu juga menjadi fokus utama untuk vaksinasi Iya, nanti iya, ya dok iya. ya. Karena wabah PMK ini tidak hanya menyerang ke kambing ataupun sapi aja, tapi juga kepada hewan Ternak babi. babi. Nah, dokter, kalau misalnya nih masyarakat yang bingung terkait PMK harus ngapain, apalagi mungkin teman-teman DKM ya, panitia gitu, itu bisa menanya kemana sih dok? Oke, sebenarnya pemerintah Kota Tangerang sudah banyak mensosialisasikan ya lewat media sosial, kemudian juga lewat diantaranya IG, Dinas Ketahanan Pangan, beberapa tayangan di Google ya. Nah khusus Kota Tangerang kita memang Pak juga biar tahu, jadi kita ada bantuan dari teman-teman kelurahan, namanya Satgas Kurban. Pada hari H nanti teman-teman kelurahan itu akan memantau semua titik pemotongan yang ada di Kota Tangerang. Ya. Hanya kita yang punya Satgas Kurban tingkat kelurahan se-Kota Tangerang kita nih, 2 orang Pak, 2 orang. Mereka melaporkan, ibarat kayak mah detektor dini, ya, deteksi dini ya. Jadi kalau memang ada DKM, silakan menghubungi teman-teman kelurahan. Nanti itu ada Satgas Kurban dan mereka akan melaporkan. Jadi nanti kita tim berbarengan dari tim dinas juga akan nyebar, termasuk dengan teman-teman dari Satgas Kurban tingkat kelurahan. Gitu. Kita mau bantu semua jika memang ada kendala di khususnya masalah penyakit PMK ini maupun manajemen kurban. Bisa hubungin tuh Satgas tersebut. Atau juga ada hotline-nya ya? Ya, ada hotline-nya. Jadi bisa hubungin juga hotline-nya, mau tahu nomor teleponnya, lihat Instagram dari DKP Kota Tangerang. Di situ banyak sekali informasi yang bisa dapat oleh masyarakat ataupun teman-teman panitia kurban nanti. Nah mungkin terakhir nih Pak Kiai, ada himbauan buat masyarakat Kota Tangerang, baik yang itu berkurban ataupun teman-teman panitia. Ya, baik ini Mbak. Momen Idul Adha bagi kaum muslimin adalah sebuah momen bergembira gitu ya, dan momen sebagai syiar Islam. Karena itu maka ya mari kita sambut gembira dan tetap kita laksanakan syiar Islam di momen Idul Adha ini ya, dengan melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian juga pelaksanaan pemotongan hewan kurban.
Jadi nggak usah takut. Tapi tetap kita juga harus hati-hati. Artinya hati-hati. MUI sudah mengeluarkan fatwa keterkaitan dengan panduan ini loh hewan kurban. Kemudian tadi dari pemerintah Kota Tangerang khususnya ya, ini Pak Dokter bilang juga sudah mengerahkan kemampuannya ada untuk terus mendeteksi agar hewan-hewan kurban yang ada di Kota Tangerang ini sehat gitu kan, jadi layak untuk dilaksanakan dipotong nanti dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Nah, itu dia bincang-bincang kita di episode Tangerang Talk kali ini membahas terkait penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Dan buat Sobat Tangerang yang mau mendapatkan informasi lainnya bisa terus saksikan Tangerang Talk setiap hari Selasa jam 8 malam tentunya hanya di channel YouTube Kota Tangerang. Dan buat kalian yang mau mendapatkan informasi-informasi lebih terkait Kota Tangerang bisa follow akun official dari Pemkot Tangerang, salah satunya yaitu Tangerang TV. Sampai jumpa di Selasa minggu depan. Dadah!